Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Mesbah Bulan Bina Keluarga yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkanlah kami pada malam hari ini untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan lewat Bulan Bina Keluarga yang terjadi pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kami mengawali semua pemberitaan firman di saat malam hari ini, izinkan kami untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Engkau menjaga dan memelihara kami hingga sore hari ini kami ada. Bapa, terima kasih malam hari ini kami hendak membaca sebagian daripada firman-Mu bagi kami sekalian. Untuk itu Bapa, berkati, kuduskan kami, layakkanlah kami sehingga firman kebenaran yang hamba akan baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga yang ke-29 dapat berlangsung. Karena hikmat daripada mulai akan menuntun hamba-Mu dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama akan membaca firman kebenaran Tuhan yang terdapat dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Demikian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Srikandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan singkat. Mari kita sama-sama menyimak dari segala pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama di saat malam hari ini. Malam hari ini saya beri tema untuk bacaan kita, karena iman kita diselamatkan. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan, begitu pula seorang sida-sida dari tanah Ethiopia yang boleh meninggalkan daerahnya atau benuanya, dia berjalan menyusuri segala perjalanan yang dia tempuh hingga dia boleh sampai di Yerusalem. Itu bukan karena kehebatannya dia, tapi karena rahmat dan bimbingan daripada Yesus Kristus, sehingga dia boleh membawa orang kekasih itu, sehingga dia boleh sampai kepada tujuannya di Yerusalem untuk beribadah. Pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah kita masih mengenal Yesus sebagai Tuhan? Kalau kita masih mengenal Dia, mari kita membuka diri baginya, sehingga Dia memakai kita untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang Dia inginkan bagi saudara dan saya. Rasul Filipus adalah seorang yang telah dipilih oleh Tuhan dari beribu orang untuk memakai dia sebagai seorang murid, melakukan segala pekerjaan yang dia tinggalkan. Untuk itu bukan saja dia tinggalkan kepada Filipus, namun dia tinggalkan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama melihat bagaimana seorang Filipus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dia tidak mengatakan ada pendeta, ada guru jemaat, ada penatua, ada diaken yang harus melakukan pekerjaan itu. Mengapa saya seorang diri harus pergi untuk melakukan tugas itu? Dia tidak pernah melakukan atau menolak apa yang malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara dan saya punya tanggung jawab yang besar untuk membawa amanat Kristus itu. Sehingga bukan saja kita mendengar, tapi kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita. Kita mengaku bahwa kita mengenali Yesus, otomatis Yesus menginginkan kita untuk melakukan seperti seorang sida-sida. Kalau kita lihat pada kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang pertama, di mana seorang sida-sida atau seorang yang sangat kecil derajatnya, yang sudah dikebiri
alat kemaluannya untuk melayani seorang hamba atau seorang raja atau seorang permaisuri. Begitu pula dia meninggalkan segala kesibukannya di tanah Ethiopia. Dia datang untuk mencari Tuhan di tanah Yerusalem. Bapak, perjalanan jauh yang dia tempuh, kurang lebih 4.000 km. Dia tinggalkan daerahnya. Dia hanya mencari Tuhan. Di mana Tuhan yang orang Israel sembah di Yerusalem, dia datang untuk menyembah Tuhan yang sama. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bulan bina keluarga kita masih akan berlangsung hingga pada tanggal 28 hingga 30 nanti. Untuk itu saya mengajak di kesempatan yang pertama ini, mari kita sama-sama mencari Allah yang tidak pernah kelihatan, tapi Dia ada dan hidup untuk saudara dan saya. Inilah renungan singkat yang bisa saya bagikan di saat malam hari untuk kita sekalian. Mari kita ambil makna daripada seorang sida-sida yang meninggalkan daerahnya datang ke Yerusalem untuk mencari Allah yang tidak pernah kelihatan baginya juga, tapi dia percaya adalah Allah yang hidup bagi semua makhluk di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan di saat malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa untuk menutupi seluruh rangkaian bulan bina keluarga di saat malam hari ini. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kupuji dan sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba boleh menyampaikan kabar kesukaan bagi kami sekalian di saat malam hari ini. Dengan segala keterbatasan yang hamba boleh menyampaikan bagi kami sekalian. Untuk itu Engkau Maha Penyempurna bagi kami. Sempurnakanlah firman kebenaran itu bagi kami semua yang membaca dan mendengar dan merenungkan firman itu di saat malam hari ini. Engkau mengenal kami Bapa, taruhlah firman itu sebagai suluh dan terang dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami boleh sorak-sorai karena kami telah mendapat hikmat marifat daripadamu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab ini. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Demikian mesbah bulan bina keluarga yang dapat saya sampaikan di saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.